Saya mungkin di sini diminta untuk membawakan tanaman hias dicintai dan diwaspadai. Jadi kalau kita lihat tanaman hias adalah tanaman atau tumbuhan yang dibudidayakan dengan tujuan untuk dinikmati keindahannya. Mungkin bisa dilihat dari sini. Ini ada bioetik, ada kita mungkin yang lagi ngetren sekarang ini banyak putri malu dibikin di pot ya, jadi bagus. Kemudian ada tanaman-tanaman kerasulase, ada plant indoor itu yang digantung-gantung juga. Kemudian ada vertical garden, ada juga taman kerasulase dan lain sebagainya. Kemudian bagian tanaman hias yang dinikmati ada dua macam, ada dari bagian bunga dan bagian daun, terutama itu. Bagian buah dan bagian batang dan lain juga ada, cuman tidak terlalu menonjol gitu. Keindahan bunga tanaman hias ini mungkin dapat dilihat dari bunga anggrek ya, dari anggrek merpati itu dendrobium, atau mungkin juga dari anggrek bulan yang warnanya ungu. Sementara dari bunga yang lain itu dari kelompok talas-talasan, dari kelompok tanaman Euphorbia atau tanaman Apocynaceae itu juga mungkin banyak bisa kita lihat sebagai tanaman hias. Dan kalau dari daun itu tanaman puring mungkin sekarang jadi lagi ngetren ya, karena dari satu tanaman Podium variegatum ini memiliki variasi daun yang berbagai bentuk ya, dan warnanya juga menarik sekali terkena sinar matahari. Kemudian dari kelompok Araceae juga ini dari bentuk-bentuk daun sehingga mungkin yang aneh-aneh itu jadi ngetren dan harganya mahal. Sementara juga dari palem-paleman juga banyak itu yang jadi tanaman hias yang memang jadi favorit. Kemudian ya tanaman hias yang lain sekarang lagi ngetren dengan terarium, dengan ada dengan cara kokedama, kemudian dengan dibikin miniatur ya, tanaman bonsai atau tanaman air, ada virarium dan lain sebagainya. Kemudian tanaman hias yang lagi populer sekarang ini ada dari kelompok Crassula ya, Crasulaceae, ini tanaman yang mungkin ya kalau untuk itu kan ini tanaman yang bisa ditanam dimanapun. Kemudian tanaman Monstera adansoni mungkin kalau sekarang ini sebutnya janda bolong, tapi sebenarnya tanaman ini rondo bolong itu jadi daun yang bolong-bolong gitu. Ini lagi ngetren juga dan harganya mahal. Sementara yang lain ini dari kelompok Aglonema juga banyak sekali variasinya. Tanaman berbahaya beracun ini dapat ini tumbuhan yang tumbuhan beracun ini tumbuhan yang dapat menyebabkan luka fisik pada manusia disebabkan karena morfologi tumbuhan tersebut. Ada karena duri, macam-macam duri, karena mungkin dari pucuknya, dari daun persiknya, dan sebagainya. Kemudian ada tumbuhan yang beracun, ini tumbuhan yang mungkin juga menimbulkan rasa sakit atau dapat menjadikan mabuk ya. Jadi yang paling parah itu menjadikan kematian gitu apabila kita mengkonsumsinya gitu, atau menyentuh bagian-bagian tertentu. Ciri-ciri tumbuhan berbahaya beracun di sini warna mencolok ya. Ini biasanya pada bunga, pada daun-daunan. Kemudian ada juga berduri ya. Durinya macam-macam. Ada dari batang, duri kait, duri pucuk, duri pinggiran daun. Kemudian berkersik, ini berkersik ini contohnya pada pulus ya, atau mungkin banyak di sekitar kita juga tanaman-tanaman tanaman pulus ayam disebutnya. Kemudian tanaman yang mungkin berbulu menyengat ini juga banyak. Ada juga yang mungkin rawe ini kadang-kadang suka dijadikan sebagai tanaman hias karena tidak tahu gitu, padahal itu bahaya. Kemudian memiliki getah kental dengan warna getah yang bervariasi. Kadang-kadang dari Anacardiaceae itu getahnya bening tapi lama-kelamaan jadi berubah, terutama pada renghas ya atau ingas. Gitu. Kemudian yang lainnya ciri-ciri tumbuhannya
biasanya diindikasikan baunya menyengat, contohnya itu Euphorbia atau Zodia ya, itu ya lumayan bahaya gitu. Kemudian ada pembagian tumbuhan berbahaya beracun, ini ada dari RPPC ya, yang Regional Poison Center ini membagi non-toksik tumbuhan ini yang tidak beracun atau tidak diketahui racunnya. Kemudian ada oksalat, getah tumbuhan ini mengandung kristal oksalat apabila tumbuhan ini dapat menyebabkan sakit iritasi ya pada organ-organ tubuh manusia. Kemudian animal toxic biasanya beracun bagi hewan. Tanaman ini atau tumbuhan ini biasanya sangat sensitif, hewan tersebut sudah bisa mengetahuinya. Kemudian ada yang minor toxicity, tumbuhan ini bila ditelan biasanya menyebabkan ada bintik-bintik merah sebagai apa ya, penolakan dari tubuh. Kemudian ada major toxicity, ini bila tumbuhan ini ditelan terutama dalam jumlah banyak dapat menyebabkan ya penyakit atau sakit pada hati, ginjal, bahkan jantung. Kemudian ada juga dermatitis. Dermatitis ini biasanya dari getah duri yang dapat menyebabkan luka ya, iritasi ketika kontak fisik dengan manusia. Bahkan dapat mengakibatkan melepuh organ kulit tersebut. Kemudian possibility toxic ini kemungkinan jadi masih belum diketahui secara lengkap informasinya gitu. Selanjutnya, zat-zat yang beracun pada tumbuhan ini lihat aja, ini ada alkaloid, alkohol, keton, gelatin potion, kemudian glikosida, lipid, metal, mikotoksin, protein asam amino, ini pada tumbuhan mimosin, ini pada legum, ya. Ada resin, itu pada anakardiasid, dan vitamin-vitamin yang lainnya. Ini contoh-contoh tumbuhan narkotika juga ternyata banyak di sekitar kita, di antaranya kecubung gunung, kemudian ada juga ini Ipomea violacea, ini banyak di daerah-daerah lereng pegunungan atau mungkin di daerah-daerah pemukiman. Kemudian ada Nusa Indah, Kaliandra, ada juga misalnya itu Jawer kotok ya, Coleus sebelumnya, pala. Kadang-kadang juga mungkin ini dikategorikan sebagai narkotika. Kemudian ada cikur, kencur, ada kelompok solanacea, salah satunya mungkin lunca ya, itu juga termasuk. Juga di sini kita lihat ternyata termasuk tumbuhan narkotika. Kemudian jenis-jenis tanaman hias yang beracun berbahaya ini mungkin hanya sebagai contoh aja, ini aglonema ini biasanya mempunyai getah kristal oksalat menyebabkan rasa gatal yang menyengat ya sebetulnya pada kulit setelah teriritasi. Kemudian sansevieria juga ini beracun karena ada karotenoid, flavonoid, flavon, saponin terutama, tanin, dan bersifat toksik. Ini Cerbera mangas atau bintaro, mungkin sekarang lagi populer dipakai sebagai tanaman pelindung. Tapi sebenarnya ketika kita kena getahnya udah bahaya ya, rasakan gatal sekali gitu. Karena ada di kandungan kimianya ada steroid, terpenoid, saponin, alkaloid, ada cerberin ini terutama, nerin, tefetin, dan lain sebagainya. Kemudian ada ini tanaman jeruju, ini tanaman invasif yang mungkin sekarang sudah banyak di kaki Gunung Manglayang atau di kampus Unpad juga pernah saya menemukan, ternyata ada Argemon mexicana. Ini tanaman candu juga sebetulnya karena satu kelompok dengan Papaver somniferum. Ini harus hati-hati, ya mungkin sementara ini belum banyak diketahui dan belum banyak informasinya. Kemudian ada ini dulu disebutkan sebagai comfrey gitu. Dulu comfrey terkenal dipakai untuk pengobatan tradisional gitu. Tapi setelah diketahui, diteliti, ternyata lebih banyak bahayanya daripada untuk pengobatan gitu. Sehingga sekarang ini dilarang. Kemudian tanaman azalea ini juga hati-hati dengan tanaman ini karena ada kandungan diterpen
dan senyawanya Graya-notoksin. Kemudian bunga mentega, ini Nerium oleander, ini juga pernah saya publikasikan di Pikiran Rakyat tahun berapa, udah lama sekali ya. Ternyata sekarang tetap orang masih banyak menanam, tapi hati-hati dengan satu daun bisa membunuh ya. Kemudian bunganya ini juga memberikan aroma yang wangi seperti parfum, itu hati-hati dengan tanaman Nerium ini. Ini ada ketubung ungu ya, ada Datura metal. Ini dulu-dulu kadang-kadang suka dipakai, disalahgunakan. Kalau kita jadi orang awam, tapi orang yang tahu ini dipakai untuk perilaku penyimpangan seperti berhayal, berhalusinasi menggunakan ini, terutama pada bagian biji dan bagian akarnya. Tapi ini sebetulnya bisa dipakai untuk obat asma ketika daunnya direbus, airnya diminum. Kemudian ini salah satu kalau terkena tadi ya, efek terkena iritasi pada tanaman-tanaman yang bisa menimbulkan rasa sakit pada manusia. Ini ada tip, jadi tumbuhan berbahaya beracun itu kalau kita ingin tidak terkena, hindari kontak langsung dengan tumbuhan tersebut. Kemudian gunakanlah sarung tangan yang cukup tebal kalau untuk memegangnya. Kemudian mencari informasi, ini penting ya, karena informasinya ini tumbuhan berbahaya beracun masih terbatas. Tapi sekarang kalau di negara barat ini udah terkenal, udah banyak gitu. Kemudian mencuci tangan dengan sabun apabila terkena getah dan tidak menggaruk-garuk pada bagian yang kena iritasinya. Kemudian juga membersihkan luka dengan alkohol atau air bersih ya. Ya kalau kita terkena ya kita berharap tolong bisa menahan rasa gatal, karena kalau digaruk-garuk itu mungkin akan lebih parah gitu. Rasa sakitnya juga akan lebih-lebih gitu. Sebaiknya mungkin dibawa ke ahlinya tuh. Misalnya ada dukun di puskesmas atau mungkin dibawa ke dokter. Nah, kemudian apabila akan dijadikan obat dikonsumsi dalam keadaan darurat, ini biasanya untuk survival itu ada analisa dulu, biasanya diamati, kemudian kita membaui atau dicium, ada aroma yang aneh-aneh atau tidak, menyengat tidak. Kemudian si tanaman tadi kalau memang itu dicurigai memberikan iritasi, dicoba ke kulit sedikit ya, ada iritasi tidak. Kalau tidak, kemudian dicoba ke lebih tingkatannya ke bibir atau lidah. Kalau tidak ada respon sama sekali, tidak memberikan efek negatif, baru kita dimasukkan ke dalam rongga mulut dalam kondisi yang sedikit saja. Kalau tidak kemudian juga rasanya manis, mungkin kita tunggu beberapa menit reaksinya. Kalau tidak memberikan dampak yang negatif, mungkin tanaman tersebut aman untuk disantap gitu atau untuk dikonsumsi. Mungkin itu aja dari saya yang bisa saya sampaikan